Para sahabat, sapaan gembala yang dikasih oleh Tuhan, pada tanggal 23 Juli kita sebagai bangsa Indonesia memperingati apa yang disebut dengan Hari Anak Nasional. Karena itu, renungan pada hari ini mau mengajak kita untuk mencermati makna kehadiran anak dalam kehidupan kita. Sahabat, sapaan gembala yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua bahwa sikap dan tindakan kita sehari-hari dilihat, diingat, disaksikan oleh anak-anak di sekitar kita? Dan sadarkah kita juga bahwa apa yang kita lakukan, baik sikap maupun tindakan, ternyata dapat menolong mereka untuk mengenal tentang siapa Allah? Kalau orang tua seringkali bersikap kasar, mudah marah, bahkan pada situasi yang tidak menyebabkan kemarahan sekalipun, bukan tidak mungkin akan diingat oleh anak-anak bahwa orang tuanya adalah pemarah. Dan bukan tidak mungkin gambaran Allah pun juga adalah Allah yang pemarah, Allah yang kasar, dan sebagainya. Sebaliknya, jikalau sosok Allah digambarkan sebagai sosok yang murah hati, sosok yang sabar, sosok yang penyayang, bukan tidak mungkin itu adalah gambaran dari orang tua yang juga menunjukkan sikap yang sabar, sikap yang murah hati, sikap yang penuh kasih setia. Nah, sahabat sapaan gembala, pernyataan bahwa sikap dan tindakan orang tua dapat menolong anak untuk menghayati Allah sesungguhnya berangkat dari pengertian Alkitab. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 66 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, sahabat sapaan gembala yang terkasih, Allah yang digambarkan dalam kitab Yesaya 66 tadi adalah sosok Allah yang murah hati, sosok Allah yang penuh kasih, sosok Allah yang membela bangsa Israel yang tengah dalam masa pembuangan. Dan gambaran Allah yang murah hati, penyayang yang demikian itu ternyata merupakan proyeksi dari pengalaman hidup sehari-hari didampingi oleh seorang ibu. Ibu yang menyusu, ibu yang membelai-belai, ibu yang menggendong. Bukankah sosok ibu yang demikianlah sosok ibu yang penuh kasih, sosok ibu yang murah hati? Nah, ketika umat Israel merasakan, mengalami pengasuhan dari ibu yang demikian, maka mereka lantas meyakini bahwa sosok Allah pun adalah seperti seorang ibu tadi. Seorang yang murah hati, seorang yang membela, seorang yang penuh kasih dan setia, seorang yang memelihara kehidupan kita. Nah, berangkat dari pengertian ini, maka mari kita mencermati kehidupan kita sehari-hari. Apakah sebagai orang tua atau orang lebih tua, sikap dan tindakan kita sudah sesuai dengan pengajaran firman Tuhan? Sebab sekali lagi, bagaimanapun sikap dan tindakan kita dapat menolong anak-anak untuk mengenal siapa Allah. Sikap dan tindakan kita yang mengasihi, sikap dan tindakan kita yang lemah lembut dapat menolong anak-anak untuk membayangkan sosok Allah yang lemah lembut, sosok Allah yang juga mengasihi. Di akhir renungan ini ada sebuah kisah tentang seorang anak remaja yang tinggal dengan ibunya. Ibunya sebagai seorang Kristen, dia rindu anaknya ini tumbuh memiliki iman yang teguh. Karena itu ibunya mengajarkan anaknya untuk berdoa. Nak, berdoalah kepada Allah. Katakan demikian, Bapa kami yang di sorga. Ayo ikuti kata-kata ibu. Anaknya tidak bisa mengucapkan seperti kata-kata ibunya. Bukan karena anak ini tidak bisa bicara. Anak ini sangat serius, sangat
rajin berbicara. Tapi ketika ibu mengatakan Bapa kami yang di sorga, anak ini enggan, mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Lalu sang ibu tidak mau memaksakan anaknya berdoa mengikuti caranya. Sang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, mengapa kamu tidak mau ikut berdoa bersama dengan ibu?" Anak ini lantas menjawab, "Mah, mohon maaf, bagi saya gambaran Allah itu tidak seperti Bapak, tidak seperti Papa yang kasar. Bagi saya Allah adalah Allah yang penuh kasih." Rupa-rupanya jawaban anak yang demikian mengingatkan sang ibu ini tentang pengalaman pahit beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih tinggal bersama dengan suami atau ayah anaknya ini. Suaminya adalah sosok yang sangat kasar, sosok yang pemarah, sosok yang seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sampai pada akhirnya sang ayah atau suami ini pergi meninggalkan keluarga ini. Dalam diri anak ini, sosok Allah bukanlah seperti ayahnya yang kasar, yang mudah marah. Sosok Allah baginya adalah seperti seorang ibu yang lemah lembut, yang penuh kasih. Karena itu anak itu lantas berdoa, "Ibu kami yang di sorga." Nah, dari cerita ini bukankah kita kembali belajar bahwa sikap dan tindakan kita bisa menolong anak-anak untuk memiliki penghayatan tentang Allah? Mari kita cermati sikap dan tindakan kita, agar sikap dan tindakan kita boleh memuliakan Tuhan dan mengajarkan anak-anak tentang siapa Dia menurut apa yang kita contohkan kepada generasi muda kita.